Iya, ini jelaskan dulu ini. Ini kan Quran surat 12 ya. Ayat 111 ini. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi menjelaskan segala sesuatu, artinya itu saya tidak minta mobil dijelaskan, tidak. Walaupun dikatakan segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang dinyatakan di Al-Quran ini kan sudah jelas menjelaskan segala sesuatu. Ayat yang keberapa itu, Le? Ayat yang 111. Ayat berapa? Surah apa? Surah 12. Yusuf. Nabi Yusuf. Ayat? Menjelaskan. Jadi saya tidak tanya masalah mobil, bagaimana cara bikinnya. Saya tidak minta itu, karena bukan hubungannya. Jadi sejak saya tahu itu bahwa yang dimaksud segala sesuatu yang dikatakan Al-Quran ini apa. Kan Al-Quran mengatakan Allah menikahkan Muhammad. Jadi Allah sendiri menikahkan Muhammad itu kan nggak jelas siapa walinya, kan nggak jelas. Ya kan nggak jelas. Di mana dinikahkannya nggak jelas. Itu masih tanyakan di mana nih kira-kira ayat mana menunjukkan itu. Oh, Muhammad itu dinikahkan dengan ini tanggal sekian. Nggak ada penjelasannya, kan berarti bagaimana? Jadi tanya-tanya saya. Ini saya tanyakan dulu. Karena pengakuan Al-Quran sendiri, dia menjelaskan segala sesuatu. Taruhlah saya nggak nanyakan mobil tadi itu. Mobil itu nggak, karena nggak ada hubungannya dengan keimanan. Ini kan masalah agama, ini kan segala sesuatu tentang agama lah yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Itu. Terus? Ya itu, kan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah menikahkan Muhammad dengan siapa tuh, si Zaid, ya. Itu dinikahkan oleh Allah sendiri, bukan siapa-siapa. Saksinya siapa nggak jelas, di mana nggak jelas, kapan nggak jelas. Tahu-tahu udah nikah dia. Surat nikahnya di mana? Ada nggak surat nikahnya tuh? Contoh lah maksudnya. Kan nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas kan? Harusnya harus jelas. Minta SKCK sekarang gitu. Nggak ngerti lah ini Al-Quran ini karena ya, saya bukan menyalah-nyalahkan, tapi dalam pikiran saya itu bagaimana sih? Ya, urat. Oh, bukan malaikat dan ruh, salah saya. Saya kasih lihatnya nih. Biar Bapak nggak pusing. Ya. Ya kita kan namanya kalau di kami itu Allah menciptakan malaikat untuk menjadi pelayan-pelayannya. Ya. Kan begitu. Kalau di kami gitu, nggak tahu di agama Bapak, saya nggak paham. Setahu saya sih di Lukas 2 ayat 10 tuh itu nggak ada kaitannya. Yang saya tanyakan itu apa yang dia Al-Quran ini? Jangan lari ke sana kemari. Kapan saya menjawab ini? Bahas sudah menjawab. Tapi jawabannya ngelenceng. Jangan gini Pak. Gini Pak Naibaho, tolong turunkan tensinya. Beri kesempatan saja untuk membangun argumentasinya. Nanti Bapak juga ulangi dulu supaya jangan salah jawab ya. Supaya jangan salah jawab. Yang saya tanyakan. Ada Mak. Saya screen Pak. Saya screen dulu. Coba. Saya screen dulu nih. Sebentar Pak Naibaho, ini ada data. Iya, aku jelaskan. Ini ada data yang di-share Pak Tristan, coba dilihat dulu sama-sama. Tuh, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan buh dengan isi Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Oke, satu. Tuh ya, saya sampaikan satu dulu. Malam kapan ini? Artinya, contoh, Allah menurunkan hujan. Berarti malaikat lah nanti yang ngatur atas izin Tuhan. Contoh, kita dapat rezeki. Enggak, itu kan contoh-contoh dulu. Tapi kalau kita ketemu ayat hakikat seperti ini, pasti kita pusing. Coba dulu diulangi yang tadi kita baca ulang. Apa masalah itu tuh? Ulangi dulu lah. Iya, ini baru saya nanti ke sana. Nggak nyambung kayak itu baca. Saya kurang jelas gitu. Nah, nih. Ulangi ya. Maka, let's screen. Let's screen. Iya. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka.
Dan bukan engkau pula yang melempar mereka ketika engkau melempar mereka, tapi Allah yang melempar. Oke, Mana ini? saya ngerti. Ayatnya saya ngerti ya. Walaupun kamu yang bunuh, tapi Allah membunuh kan, maksudnya kan? Pusing dia. Ya kan? Pusing dia. Nah sekarang Allah menikahkan siapa itu ke si Zaid kan? Jadi Allah. kalau Tapi saya sedang berperang gitu kan, kalau kita diserang contoh sama manusia, saya udah paham. Kalau saya membunuh gitu, bukan saya membunuh, tapi Allah yang membunuh. Allah yang bunuh. Ya, saya paham. Maksudnya apa? Atas izin Allah, saya bisa membunuhmu itu. Iya, betul. Ini bahasa hakikat, Pak, agak susah dimengerti sama orang syariat. Iya. Yang saya tanya. Nah, sama seperti menikahkan tadi. Siapa yang menikahkan? Siapa kan saya sudah kasih ayatnya, malaikat yang mengurus segala urusan. Oh, jadi Muhammad bisa melihat malaikat menikahkan dia, disaksikan oleh siapa, di mana? Kalau menurut pengakuannya sih bisa, dia ngaku-ngaku bisa. Kalau Bapak nggak percaya, terserah. Percaya pun terserah. Nggak ada juga yang maksa. Nggak ada saksinya. Kalau menikah ya sama sih kayak Maria bertemu Gabriel pun nggak ada saksi. Loh, itu dikonfirmasi oleh Elizabeth, Pak. Roh Kudus juga berbicara. Ya, saya paham, tapi saksinya kan nggak ada. Contoh Yusuf bertemu malaikat dalam mimpinya, ada nggak saksinya? Ya memang tidak seperti itu polanya, dikonfirmasi oleh pihak lain. Iya, kalau Nabi Muhammad bertemu malaikat, ya dikonfirmasi Zainab. Nabi Muhammad bertemu malaikat di Gairah, dikonfirmasi Khadijah. Kalau masalah konfirmasi aja. Jadi gini Pak ya, anggap gini aja deh. Di Al-Quran itu ada narasi di Al-Isra itu dikatakan, katakanlah Muhammad, cukuplah aku yang menjadi saksi, maksudnya Allah yang menjadi saksi antara engkau dan aku. Oke, saya jawab yang Kristen dulu, Pak. Sebentar dulu kan. Takutnya tapi di ayat di Kristen juga ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Gini, kalau Bapak memparalelkan gitu, sudah tiga yang menjadi saksi, yaitu Bapak, Roh, dan Anak di surga. Kok Tuhan Kristen boleh menjadi saksi? Kok Tuhan Islam nggak boleh gitu? Iya. Sekarang sebentar, Muhammad kan sudah menikah dengan Zaid. Apa orang-orang itu nggak marah kepada dia? Dia nggak ada yang nyaksikan, nggak tahu. Oh, saya sudah nikahkan oleh Allah, saya dinikahkan oleh Allah, kan begitu cukup nggak sama dia? Saya tambahkan sedikit kan bahasa hakikat tadi, Pak. Jadi gini loh, Pak Tristan. Kalau standarnya seperti itu, Pak. Ini kan bicara untuk nanti juga secara hukumnya bagaimana. Kalau momentum pernikahan Nabi Muhammad tersebut ya seperti itu, lalu standar seperti apa yang akan diterapkan gitu Pak. Jadi Pak Tristan jangan menganggap bahwa kejadian itu hanya ada di zaman Muhammad saja sudah selesai pas kejadian itu, tetapi kan ini umatnya kan miliaran Islam. Bagaimana melihat itu sebagai satu hal yang bisa dijadikan prinsip, bahkan mungkin secara hukum gitu loh Pak. Sebenarnya banyak cobaan lagi dari Muslim tentang contoh seperti Isra Mi'raj, seperti yang tadi dinikahkan, ya itu secara keimanan. Apakah kami percaya ataupun tidak percaya itu terpulang lagi kepada kami. Nah, untuk masalah fikihnya, halo, kok dimatiin? Sabar dulu. Tidak ada yang matikan, Bapak mental sendiri, Pak. Kalau kami remove, Bapak nggak bisa join lagi. Tadi mental sendiri mungkin. Oh, kenapa itu ya? Mati. Sinyal bisa. Sinyalmu tak bagus. Jadi kalau di sini Bapak terpental, kalau kami remove, Bapak nggak bisa join lagi. Tapi kalau Bapak masih bisa join, berarti Bapak terpental sendiri tadi. Oh, sorry kalau gitu. Ini saya nggak dengar tadi apa yang Anda omongkan dari tadi. Mati. Ya maksudnya gini loh Pak Naibaho gitu ya. Kalaupun tadi kan pertanyaan ke Pak Tristan, ini kan masalahnya Pak Tristan jangan terus konteksnya hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad, kejadian yang kasus itu saja. Tetapi ini kan rentetannya ke sini ke masa depan gitu ya, sampai sekarang ini umat Muslim itu menerjemahkannya bagaimana, prinsipnya bagaimana, secara hukum, secara fikihnya bagaimana, apakah itu bisa dibenarkan hal seperti itu. Apalagi justifikasinya berlindung kepada ini ada wahyu dari Tuhan gitu loh Pak.
Udah dinubuatkan itu Pak Edo. Jadi bukan berdiri sendiri itu, dari sononya sudah, ya saya sudah Ya, beritakan. kita jangan menafsirkan dulu, biarkan beri kesempatan Pak Tristan. Wah, santai aja sih. Saya juga mau maghriban kan, sebelum maghrib. Ya. Masih jam 5. Jam 5 nih Pak. Ini udah gelap nih, agak-agak mendung gitu. Ya silakan jadi Pak Naibaho ya. Ya silakan Pak Tristan. sabar. Kalau dilihat dari fikih, fikih umumnya, fikih muhakahat itu bagi hukum itu sendiri sebenarnya, ini saya jujur aja, nggak sesuai sama fikih, gitu. Karena kami nggak tahu kejadiannya di dalam itu, apakah ada literasi bahwasanya ada manusia di dalamnya ikut campur saat pernikahan itu, yang narasi Tuhan yang mempersatukan kan gitu kan, tidak boleh diceraikan. Nah, apakah di situ ada manusia yang bisa untuk dijadikan hukum sebagai kaitan, contoh ijab, qabul, mahar, wali, saksi, seperti itu? Tapi di dalam hukum Islam sendiri, janda dinikahi, ya, itu boleh nggak ada izin dari orang tua, atau tanpa wali dia boleh nikah. Beda dengan perawan. Artinya satu poin sudah benar. Kan? Oke. Boleh ya dinikahin ya tanpa wali. Belum selesai ini. Cuma ini saya mau sholat di soalnya udah jam berapa maghrib sini nih, mau maghrib. Kebunuh juga nih kepalamu nih, Lamsem. Ini udah jam berapa nih? Udah mau maghrib nih, mau berangkat. Iya, masih lama sejam lagi rupanya, aku salah lihat. Tempatku mendung. Bukan mendung, saya memang jauh, saya mau pulang ke rumah. Saya masih perjalanan soalnya. Oke lah, nanti kita sambung ya. Saya pikir bisa cepat ini. Saya lagi di jalan. Hati-hati di jalan, kalau lihat dompet jatuh, ambil lah, bagi sama. Sebetulnya banyak mau saya tanyakan nih.